Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, kita bersyukur kalau kembali siang hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan bersyafaat buat kota kita, bangsa kita, bahkan dengan bangsa-bangsa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu ada bersama kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi dengan roh-Mu dan kuasa-Mu. Taruh firman, taruh kata-kata pada lidah mulut hamba-Mu juga pada kami semua. Biarlah sungguh siang ini kami hanya mendengarkan perkataan yang daripada Tuhan saja. Melalui lidah mulut hamba-Mu dan firman-Mu. Singkapkanlah segala rahasia firman-Mu buat kami siang ini. Biar kami benar-benar boleh mengalami lawatan Tuhan, zaman dan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya akan membahas dalam sesi yang kedua ini mengenai pengadilan Tuhan, ya, atau sidang musyawarah Tuhan. Saudara, kita akan buka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-23. Yeremia 23, kita akan lihat dari ayat 16, saudara ya. Yeremia 23 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Baca, Pak. Silakan. Yeremia 23 ayat 16 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan katakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutuskan para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, bahwa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ya, cukup. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang jauh. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekian dan terima kasih. Ya. Amin. Saudara, di sini kita melihat ya ada kata kalimat dewan musyawarah Tuhan. Ya. Di dalam New King James juga mengatakan sama. Council of the Lord. Nah, saudara, di sini kita melihat tadi kita sudah membahas siapa aja yang bisa masuk dalam pengadilan Tuhan atau dewan musyawarahnya Tuhan, yaitu kita sebagai orang-orang kudus. Karena pengadilan Tuhan diadakan di samping nanti untuk mengadili hakim-hakim dunia ini, ya, yang jahat, dan mereka akan menerima hukuman yang mengerikan dari Tuhan sebagai hakim agung, ya, hakim semesta alam. Nah, kita sebagai orang kudus ini bisa datang menghadap ke dewan musyawarah atau pengadilannya Tuhan.
Di mana saudara ini diadakan juga, saya katakan, untuk mengadili perkara kita sebagai umat Tuhan. Tadi kita sudah bahas itu dari ayat-ayat firman yang lain yang kita sudah baca tadi pagi. Ya, untuk mengadili perkara kita umat Tuhan. Kemudian saudara, siapa lagi yang bisa menghadap Dewan Musyawarat Tuhan ataupun pengadilan Tuhan? Itulah kita sebagai penjaga. Di mana saudara ternyata kita yang bergerak dalam doa syafaat sebagai penjaga kota dan bangsa, sudah jelas tadi dikatakan dalam kitab Daniel 4 ya. Ayat 17, 24 sana kita sudah baca semua. Betapa saudara dan saya ternyata punya satu otoritas atas kota, atas bangsa. Kalau kita saudara diberikan nama mendengar doa segala bangsa, kita punya otoritas atas bangsa-bangsa seperti saya sudah katakan. Dan kalau ini kepercayaan Tuhan berikan buat kita, pasti karena kita yang tergabung di sini sudah bertahun-tahun melayani Tuhan sebagai pendoa-pendoa syafaat. Makanya saya katakan saya sendiri secara pribadi berdoa buat Indonesia aja sudah 35 tahun. Jadi kalau sekarang Tuhan kasih percaya lebih, itu Tuhan kasih kita otoritas dan kuasa untuk itu. Sebagai penjaga kota, penjaga bangsa, sebagaimana Nabi Yeskiel. Jadi di sini jelas saudara, yang bisa menghadap Dewan Musyawarat Tuhan ataupun pengadilan Tuhan itulah orang-orang kudus. Anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh darah Tuhan. Kemudian yang kedua, para penjaga kota bangsa. Saudara, seorang yang bergerak sebagai penjaga kota dan bangsa, itu di dalam alam roh, dia punya otoritas atas gubernur, bupati, wali kota di bangsa itu. Kalau dia punya otoritas tingkat nasional, dia punya otoritas atas presiden dengan segenap menterinya. Karena itu kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ada hamba-hamba Tuhan yang punya level otoritas yang jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Makanya di dalam Alkitab ada istilah nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Itu dalam teologi dikasih istilah. Kenapa dikatakan nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil? Salah satunya adalah karena bicara otoritas skop pelayanannya. Itu sudah kepada bangsa-bangsa. Seperti saudara lihat Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, itu sudah skopnya kepada bangsa-bangsa. Ya. Yeskiel dia adalah penjaga bagi Israel. Dia punya otoritas nasional, otoritas atas satu bangsa. Nah, penjaga itu punya otoritas untuk datang ke dalam pengadilan Tuhan. Untuk melakukan pendampingan, untuk membawa perkara umat Tuhan ke dalam pengadilan Tuhan. Yaitu penjaga. Dan saudara dan saya ingat, saudara dan saya ini penjaga. Penjaga kota, penjaga bangsa, bahkan bangsa-bangsa, saudara. Nah, di dalam firman yang kita baca, ternyata yang bisa menghadap Dewan Musyawarat Tuhan ataupun pengadilan Tuhan siapa lagi? Itu ternyata hamba-hamba Tuhan. Di sini bicara siapa? Nabi Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawaratku. Mereka itu siapa? Yaitu nabi-nabi Tuhan. Nah, di dalam pembacaan yang kita sudah baca tadi, apa yang disebutkan di sini adalah nabi-nabi Tuhan, cuma nubuatannya bukan nubuatan dari Tuhan. Di mana di sana kita sudah baca, ya, dalam ayat yang ke-16, jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu, mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi saudara ingat, walaupun itu nabi asli, hamba Tuhan asli, beliau adalah nabi Tuhan, ternyata saudara bisa menyampaikan nubuat yang bukan dari siapa? Bukan dari Tuhan. Dan pada masa itu, nabi-nabi Tuhan itu sering karena faktor takut, menyampaikan nubuat yang indah-indah, yang baik-baik aja, yang manis-manis kepada penguasa kota atau kepada raja.
tidak berani mengungkapkan apa yang benar-benar dari Tuhan. Karena mereka takut resikonya dipukul, dipenjara, bahkan mungkin dibunuh. Nah, disinilah saudara Tuhan tegur, ya, supaya umat Tuhan itu jangan senang dengar nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi yang nubuatannya itu indah-indah, manis saja gitu loh. Padahal Tuhan ini mau hukum umat Tuhan karena dosa kejahatan mereka, tapi nabi-nabi ini ngomongnya bukan dari Tuhan, cuma dikatakan di situ rekan hati pikiran mereka sendiri. Nah, ini saudara perlu jadi pelajaran juga buat kita ya. Ya, seorang nabi Tuhan dalam dia menyampaikan satu nubuat, saudara harus belajar menerima apa adanya. Kalau itu isinya teguran, bahkan mungkin hardikan buat kita, kita harus belajar terima. Jangan kita jadi tersinggung, marah kepada nabi Tuhan itu atau hamba Tuhan itu. Karena mungkin dia menyampaikan satu teguran buat kita. Kita salah, saudara. Nabi Tuhan yang asli, dia tidak hanya berani menyampaikan berkat yang indah-indah, oh kamu akan berhasil, kamu akan sukses, bla bla bla. Tapi dia akan menyampaikan juga apa yang menjadi mungkin teguran-teguran Tuhan buat kita. Dan kita harus belajar menerima semua itu. Itu nabi asli seperti itu. Tapi kalau nabi palsu, nabinya sih asli, tapi menyampaikan nubuat palsu, hasil rekan itu dia cuma ngomong yang baik-baik, indah-indah. Jadi karena itu saudara, kita perlu memfilter, kita perlu menguji satu nubuatan yang kita terima ini dari Tuhan atau bukan. Ya. Nah, ini yang ditegur Tuhan di sini. Nah, makanya dikatakan sekiranya mereka, siapa nabi-nabi ini hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, niscaya mereka akan mengebarkan firman yang daripada aku, katanya. Jadi saudara dan saya harus tahu di sini bahwa ternyata hamba-hamba Tuhan itu bisa datang ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan, ke dalam pengadilan Tuhan, untuk mendampingi umat Tuhan, orang kudus Tuhan, untuk mengajukan perkaranya kepada Tuhan. Jadi ini saudara. Jadi kita sebagai umat Tuhan bisa datang secara pribadi sebagai orang kudus. Kedua, para penjaga, pendoa syafaat itu bisa datang. Ketiga ini, hamba-hamba Tuhan. Bisa datang ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan atau pengadilan Tuhan untuk memberikan pendampingan untuk perkara masalah yang berat yang dihadapi oleh umat Tuhan. Karena saya katakan bahwa di dalam pengadilan dunia ini, saudara dan saya tidak terima keadilan. Karena hukum dibeli. Orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Orang lemah, orang miskin, orang susah itu sering dikorbankan oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang kaya raya. Nah, jelas saudara dari firman yang kita sudah baca, ternyata pada waktu kita datang ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan ataupun pengadilan Tuhan, itu akan keluar firman yang dari Tuhan. Makanya dikatakan 18, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Kemudian 22, sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi ternyata saudara, di dalam Dewan Musyawarah Tuhan atau di dalam pengadilannya Tuhan, itu pasti akan keluar hasil-hasil keputusan daripada Tuhan. Akan keluar firman. Dan di dalam alam roh itu malaikat Tuhan yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu yang bertugas mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan di pengadilan Maha Tinggi Tuhan atau di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi ini saudara harus tahu ya.
Kalau kita hamba Tuhan mendampingi saudara masuk dalam dewan musyawarah Tuhan, pengadilan Tuhan, ini dasar-dasar firman-Nya. Termasuk yang saya sudah bacakan juga tadi pagi. Ya. Jadi ternyata saudara, kalau kita datang, itu akan ada firman yang keluar. Akan ada keputusan dari Tuhan yang kita dapatkan sehubungan dengan masalah yang saudara dan saya ajukan. Dan saudara, ini sebenarnya satu anugerah yang luar biasa ya. Dan kalau saudara lihat, kita akan lihat contoh saudara ya. Di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian pasal 18, ayat 16 saudara ya. Mulai ayat 16 di sana dikatakan, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abram berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Saudara harus tahu siapa mereka itu. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu adalah Tuhan sendiri yang datang dalam wujud manusia menemui Abram, ditampingi 2 orang malaikat. Nah, makanya dikatakan berpikirlah Tuhan. Jadi saat itu Tuhan sedang hadir secara fisik sebagai wujud manusia ketemu dengan Abraham. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya lah kepada anak-anak dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya. Kemudian ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Perhatikan, 2 malaikat ini ninggalin Abram sama Tuhan bicara sendiri. Tetapi Abram dikatakan apa? Masih tetap berdiri di depan Tuhan. Kemudian apa? Abram mulai bicara kepada Tuhan. Abram datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melecahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik, dan seterusnya. Saudara, kita melihat ya, luar biasa posisi pengakuan Tuhan terhadap Abraham. Untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan itu berunding dengan Abraham. Di dalam dewan musyawarah Tuhan. Sehingga kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, itu terjadi tawar-menawar antara Tuhan dan Abraham. Tetapi karena memang jumlah di sana, di Sodom dan Gomora itu, orang benar itu cuma tidak lebih dari 10 orang. Ya, makanya dimusnahin. Jadi luar biasa saudara ya. Karena itu kalau saudara dan saya boleh mendapatkan kepercayaan Tuhan untuk masuk dalam dewan musyawarah Tuhan, itu sebenarnya satu anugerah. Kita bisa melihat juga saudara dalam perjanjian baru itu di mana saudara. Kita lihat dalam Lukas saudara ya. Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-28 saya akan baca. Mulai Lukas 9:28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi perhatikan, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang apa? Tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Ya. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah apa? Tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang berdiri dekatnya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata pada guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk kau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi luar biasa saudara ya. Musa dan Elia yang sudah di sorga.
datang bertemu, bermusyawarah, berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya. Di dalam dewan musyawarah Tuhan. Ini saudara hal yang luar biasa. Karena itu saudara adalah anugerah. Kalau saudara dan saya punya masalah dalam dunia ini, kita tidak mendapatkan keadilan, kita sedang mengalami kesusahan yang menaun, yang mungkin kita sudah berdoa tidak ada penyelesaian. Ya. Kita juga mungkin mengalami kemiskinan, kegagalan terus, ya, ditipu bolak-balik oleh orang. Jadi hal-hal yang sifatnya aneh lah, yang agak mengganjal, yang saudara tidak ada penyelesaian. Nah, di dalam pengadilan Tuhan kita bisa bawa itu. Dan kita akan mendapatkan keadilan, pembelaan daripada Tuhan, dan penyelesaian jawaban Tuhan untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Yang mungkin dengan cara doa-doa biasa itu tidak terselesaikan. Tapi dalam pengadilan Tuhan itu bisa terselesaikan semua. Nah, saudara, ya, kalau saudara tanya terus gimana Pak? Ya, makanya saya katakan saya akan mendampingi saudara sebagai hamba Tuhan, mendampingi saudara untuk memasuki dewan musyawarah Tuhan atau pengadilannya Tuhan. Sebagaimana saya kemarin, hambanya yang lain dampingi saya, membawa masalah saya kepada Tuhan. Saya juga akan mendampingi saudara untuk membawa masalah saudara dan saya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat lagi dalam Roma pasal 8, saudara, ayat yang ke-31 itu. Ya, Roma 8 ayat 31, ya. Saya akan bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi kita lihat Allah di pihak kita ini bicara istilah-istilah dalam pengadilan. Nah, saudara sudah jelas, Allah Bapa sebagai hakim yang adil. Dia itu ada di pihak kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kenapa Allah itu berpihak kepada kita? Karena saudara dan saya itu sudah jadi milik Tuhan. Karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi garis bawahi. Allah yang membenarkan saudara dan saya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dalam dewan musyawarah ataupun pengadilan Tuhan, posisi Tuhan Yesus itu sebagai pengacara buat kita. Jadi gambaran seperti dalam pengadilan, Allah Bapa dia duduk sebagai hakim yang adil. Ada Tuhan Yesus mendampingi kita sebagai pengacara ataupun advokat kita. Ada setan sebagai jaksa yang menuntut dan menggugat kita. Tetapi ingat baik-baik, dikatakan Tuhan yang membenarkan kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya. Nah, ini masalah-masalah saudara yang terjadi biasanya di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah lambai maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi kelihatannya waduh, hidup kita jadi anak Tuhan itu kayak domba sembelihan aja. Kayak jadi korban aja terus gitu. Mungkin ditipu, dirugikan, dan macam-macam hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin yang pahit kita alami. Tetapi saudara perhatikan ayat selanjutnya itu terjadi pembalikan keadaan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa terjadi pembalikan keadaan? Yaitu karena kita bawa masalah kita ke dalam pengadilan Tuhan.
Tuhan Allah sebagai hakim itu, dia ada di pihak kita. Tuhan Yesus jadi pengacara kita yang bela kita. Makanya pada waktu kita bawa masalah kita dalam pengadilan Tuhan, kalau kita benar, itu Tuhan akan memberikan kemenangan. Bahkan kemenangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Nah, saudara, ada yang hubungi saya ya untuk hal-hal ini. Nah, bagaimana caranya? Saya katakan bahwa kita akan mengadakan satu doa khusus untuk masuk dalam pengadilan Tuhan ataupun dewan musyawarat Tuhan. Di mana kita akan memohon izin kepada Tuhan agar membuka persidangan dalam pengadilan Tuhan untuk mengadili semua perkara saudara dan saya. Tetapi kita akan ungkapkan ini secara umum. Jadi saudara tidak usah takut dengan masalah-masalah pribadi saudara karena itu terjaga kerahasiaannya. Nah, cuman saudara memang harus ceritakan. Si A cerita, ya. Apa yang diceritakan? Yaitu saya kan harus memetakan gitu loh. Baik dari garis papa kita, mama kita, leluhur kita ketika 4 dan selanjutnya. Tetapi sebelum kita ke sana yang perlu saudara dan saya petakan itu apa? Sekarang masalah apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya? Ini yang perlu diketahui dulu. Tadi kan sudah diungkapkan di situ, ya. Betapa setan memakai masalah-masalah itu kita untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Di situ kata penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, jadi yang perlu saudara ungkapkan kepada saya supaya saya bawa secara umum. Si A ungkapkan apa? Oh, Pak Ebron, hari ini saya kok usaha gagal melulu. Buddha bertahun-tahun usaha mulai enak, gagal lagi atau bangkrut lagi. Mulai lagi sampai capek rasanya. Bertahun-tahun usaha jatuh bangun melulu, tidak pernah ada kemajuan. Ini bicara keadaan. Ini berarti kutukan. Ini yang sedang terjadi. Ya, mungkin si B ngomong, oh saya kok bolak-balik mau mengalami kecelakaan ya. Aneh, saya sudah berdoa begini-begini, sudah hati-hati kok bolak-balik mengalami kecelakaan. Nah itu fakta. Yang rasanya ganjal yang sudah teralami sekarang. Nah itu. Mungkin itu si B. Mungkin ada si C. Aduh Pak, kenapa saya dari dulu, dari engkong saya sudah miskin, papa mama saya miskin, saya juga sekarang masih miskin. Nah itu fakta keadaan yang kita alami. Ya, itu kutuk. Ya. Nah, satu dengan yang lain kan kemungkinan ada yang sama, tapi kemungkinan kan ada yang beda. Nah, ini semua ini saya sampaikan secara umum. Saya tidak mungkin mau ngomong, oh si A masalahnya ini, si B masalah. Tidak. Saya sampaikan semua umum, mewakili saudara semua, bawa ke Tuhan Yesus, bawa ke dalam Dewan Musyawarat Tuhan, supaya Allah itu memberikan keputusan untuk masalah yang saudara dan saya hadapi. Ya. Jadi ini yang perlu saudara sampaikan ke saya secara pribadi, saudara Japri. Saya punya masalah ini Pak, saya punya masalah ini yang sudah menaun, yang saya merasa kok aneh. Mungkin itu masalah sakit penyakit atau apa. Nah kemudian pemetaan selanjutnya itu adalah leluhur kita. Mungkin kita pribadi juga ada dosa kejahatan tertentu yang kita buat yang mendatangkan kutuk. Kayak contoh jujur saudara ya, kalau kita suka melawan orang tua itu kutuk saudara. Ya, melawan otoritas. Itu kutuk. Saya seumur hidup saya baru ketemu ada satu hamba Tuhan. Apa hamba Tuhan? Ada satu jemaat Tuhan yang saya sudah layani dengan baik. Dia susah saya dampingi. Kasarnya saya nangis bersama dia, saya berdoa dia. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada urusan dengan saya, hanya karena di grup tiba-tiba ngomong ke saya macam-macam.
kasarnya ngata-ngatai, kasarnya nyumpai saya, menghujat saya. Ini kan ngeri. Dia nggak tahu saya ini siapa. Saya ini hamba Tuhan. Saya punya otoritas. Saya sudah bikin baik ke kamu, layani kamu dengan gratis lagi. Terus kamu balas yang jahat hanya karena salah paham. Nggak ada urusan dengan saya, ngomong kata-kata yang menghujat, mengutuk saya. Ini bahaya, kutuk yang datang ke dia. Nah, kadang-kadang saudara, ada saudara, ini keadaan kita susah hari ini mengalami masa ini karena dosa kejahatan kita buat gitu. Ya. Tapi yang secara umum kita bawa ke pengadilan Tuhan itu bukan dosa kejahatan yang kita buat, tetapi secara khusus yang diperbuat oleh orang tua kita, leluhur kita. Mereka semua mungkin sudah mati, Tuhan sudah panggil. Tapi kita sebagai keturunannya, karena leluhur kita pernah istilahnya utang budi ke setan. Setan tuh kejar kita sebagai keturunannya. Nah, inilah yang kita mesti selesaikan semua di dalam pengadilan Tuhan. Supaya gugatan Tuhan dan tuntutan Tuhan kepada kita, karena kita adalah keturunan daripada leluhur kita yang mungkin punya perjanjian-perjanjian dengan si jahat, semua ini bisa diselesaikan, diputuskan di dalam pengadilannya Tuhan. Supaya tidak ada lagi gugatan-gugatan yang mengejar kita, saudara. Ya. Yang ingin menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Nah, ini yang saudara perlu ungkapkan kepada saya. Di samping fakta-fakta, saudara sekarang sedang susah ngalami apa? Oh, gagal melulu usaha atau sakit-sakitan. Itu saudara ungkapkan ke saya. Supaya saya catat nih. Oh, si A ini. Ya, si B ini. Baru kemudian saudara ungkapkan leluhur saudara, mungkin orang tua. Pokoknya yang saudara tahu aja dan saudara pernah dengar. Itu saudara ngomong juga ke saya supaya saya bisa catat. Supaya semua ini bisa betul-betul dibereskan, diputuskan di ini semua di hadapan pengadilannya Tuhan. Supaya tidak ada lagi si jahat dengan segala kutuk dan yang menyertainya. Itu mengejar kehidupan saudara dan saya. Ya. Karena itu jelas di dalam ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini bicara saudara otoritas, mereka yang punya kuasa, mau pemerintah, mau iblis, mau malaikat, mau makhluk apapun yang ingin menghancurkan hidup saudara dan saya, karena mungkin ada hutang budi daripada orang tua atau leluhur kita, atau bahkan mungkin kita sendiri, dan dia kejar kita terus. Nah, ini yang betul-betul harus diselesaikan. Di mana pada akhirnya tentu Tuhan sendiri akan memberikan apa? Mengetok palu sebagai hakim adil, hakim agung penduduk bumi, dan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Jadi ini supaya saudara dan saya mengerti jelas seperti apa. Jadi kita akan mengadakan secara umum dulu. Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin, Pak, saya nggak perlu, ya nggak apa-apa. Yang merasa butuh aja. Kalau terus saya nggak perlu, terus saya ngapain, Pak? Saudara dan saya posisi jadi seperti saya. Menjadi advokat-advokat, menjadi penjaga yang mendampingi teman-teman kita yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini yang butuh pendampingan. Ya. Kalau saudara merasa saudara baik-baik saja, ya nggak usah dong. Tapi kalau saudara merasa ada yang aneh, ya saudara, dan saudara merasa butuh, ya silakan. Nah, bagi saudara yang merasa baik-baik aja, saudara akan ikut jadi pengacara lah. Gambarannya seperti itu. Jadi pendampingi untuk mendampingi saudara-saudara kita yang lain untuk membawa masalah mereka ke dalam pengadilan Tuhan. Kan kalau dalam pengadilan kan bisa kan pengacara lebih bisa dari satu kan bisa kan. Mau 2, mau 3. Makanya dikatakan kadang-kadang sebagai tim pengacara. Ya. Nah, ini saudara yang saya perlu sampaikan supaya saudara tahu
Dengan tujuan apa? Kita akan mendapatkan firman, keputusan dari Yang Maha Tinggi, yaitu dari Tuhan sendiri sebagai hakim yang adil. Ya, saudara, kita tidak akan kerjakan ini sekarang karena saya belum ada datanya. Jadi saudara mesti kumpulin datanya dulu ke saya, ya, supaya saya bisa memetakan itu. Dari si A ini ada masalah apa? Oh, dulu menyembah berhala, dulu kemana dan sebagainya, dulu ke dukun, ya. Jadi supaya tahu secara umum. Dan saya bilang yang penting itu faktanya juga, ya. Jadi dua hal ini yang saudara harus sampaikan ke saya. Fakta apa yang sudah alami sekarang, ya. Lagi jatuh bangun dalam usaha, jadi ada kutuk kegagalan atau apa, sakit penyakit, atau juga mungkin kutuknya lain, saudara. Saudara sering ditipu orang. Ada orang yang kerjanya dalam hidup banyak sekali ditipu orang. Jadi banyak sekali berkatnya dicuri setan. Atau saudara mungkin suka kasih pinjam uang, orang nggak tahu bayar. Ya, nah itu. Jadi dua hal penting ini saudara perlu sampaikan, ya. Apa yang masalah yang sedang saudara alami, dan juga apa yang saudara ataupun leluhur saudara, orang tua saudara pernah perbuat, yang mungkin saudara dengar. Mungkin saudara cuma tahu dari cerita aja, ya. Seperti saya pun kan, cuma saya dengar dari cerita. Nah, saya kan nggak tahu, ya. Dari engkong saya nggak pernah ketemu dia. Saya cuma tahu papa mama saya doang, engkong, mak, dari pihak papa mamaku saya nggak pernah ketemu. Jadi saya kan cuma dengar. Nah itu, info-info itu yang penting, ya. Baik saudara, biar ini jadi jelas buat kita. Kalau saudara tanya kapan kita mau adakan, saya rencana jelas kemungkinan siang. Tetapi saya butuh data-data dulu dari semua saudara. Semakin cepat data saya terima, ya, semakin cepat kita akan adakan. Ya, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami masih punya pengharapan di dalam pengadilan Tuhan untuk mengubah nasib hidup kami dan mengubah segala situasi yang buruk mungkin yang menjadi keadaan kami. Kalau memang ada bagian-bagian penderitaan Tuhan tertentu yang kami harus alami karena kami pikul salib, kami terima Tuhan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kami rasa aneh, yang janggal terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan pun tidak berkenan hal itu ada dalam hidup kami. Tuhan, tentu kami tidak mau hidup dalam kutuk kegagalan, terus jatuh bangun dalam usaha. Tuhan juga tidak mau kami hidup dalam kutuk sakit penyakit terus. Tuhan juga tidak mau kami ditipu orang terus-menerus. Ini hal-hal yang mungkin ganjal terjadi dalam hidup kami. Dan mungkin selama ini kami sudah berdoa, kami belum dapat jawaban. Mungkin sudah bertahun. Sehingga ini merupakan satu tanda tanya besar dalam hidup kami bertahun-tahun. Biarlah Tuhan, Engkau izinkan membuka pengadilan-Mu buat kami. Untuk mengadili semua perkara kami, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Biar kami masing-masing dan keluarga kami dapat keadilan Tuhan. Kami dapat pembelaan Tuhan. Kami dapat penyelesaian untuk setiap masalah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Mari kita akhiri saudara. Kiranya anugerah dan berkat daripada Bapa di surga, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat dari Roh Kudus boleh turun atas kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.